Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan adab. Kali ini kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebuah sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Hadis yang singkat yang begitu populer menjadi adab dalam kehidupan sehari-hari. La yashrabanna, jangan kalian minum, ahadun minkum, salah satu dari kalian minum, qa'iman, dalam posisi berdiri. Hadis ini hadis yang berkaitan dengan adab. Bagaimana ulama menjelaskan hadis ini? Sebenarnya ada beberapa redaksi, tapi maknanya hampir sama. Kata ulama, wa hadzal nahyu nahyu adamin wa irfaqin. Larangan minum berdiri itu ini kaitannya dengan adab. Jadi tidak bicara tentang halal dan haram, tapi kita bicara tentang adab. Liyakuna tanawuluhu ala sukunin wa tamaninatin, agar orang ketika minum dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru, artinya aman bagi dia. Fayakunu ab'adu min ayyakuna minhu fasadun. Maka kalau dia minumnya dalam keadaan tenang, duduk dengan keadaan baik, maka jauh terhindar dari hal-hal buruk. Jadi perlu kita pahami bahwa adanya syariat dalam Islam ini, baik itu adab dan lain-lain, maka sebenarnya kita mesti yakin bahwa ketika Allah menyuruh atau melarang sesuatu, wajib bagi kita meyakini bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Maksud terbaik di situ kita tidak hanya bicara tentang pahala, kita tidak hanya berbicara tentang surga neraka, tapi kita juga bicara tentang hidup di dunia. Kita bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang kebutuhan. Jadi itu disepakati oleh ulama. Semua yang Allah perintah memang itu yang terbaik. Semua yang Allah larang memang itu yang terburuk. Nah, gitu. Itu yang mesti ditanam dalam pikiran orang Islam. Jadi kita tidak bicara hal haram dulu, tapi di sisi lain kita berbicara tentang sebenarnya Allah kalau melarang sesuatu atau menyuruh sesuatu untuk kita itu apa? Orang beriman mungkin tidak akan bertanya itu, tapi sejak kalau digali itu memang ada. Contoh misalnya, puasa misalnya. Dari sekian banyak hadis tentang puasa, ada hadis Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian sehat. Jadi dari sekian banyak perintah Allah menyuruh puasa, salah satu Rasulullah dalam hadis-hadisnya, di antara hadis Rasulullah itu ada menerangkan satu, bahwa puasa itu menyehatkan, supaya orang paham bahwa Allah tidak hanya nyuruh, tapi di balik suruhan Allah itu ada kebaikan yang akan kembali pada manusia yang banyak. Ya semua ibadah itu, walaupun tak semua ya, tapi sebagian besar Allah menjelaskan fungsinya untuk kehidupan manusia. Walaupun tak semua. Contoh salat. Apa di antara fungsi salat yang akan kembali kepada orang itu? Kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau orang salat, dia tak akan jahat, dia tak akan porno, dia tak akan berbuat kriminal gitu. Berarti kan ada fungsinya untuk badannya. Itu udah bicara surga dulu. Itu udah pastilah
balasan pahala. Kita bicara tentang duniawinya dulu. Allah nyuruh kita wudu, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita haji, Allah nyuruh kita zakat. Semuanya itu ada manfaat secara baik secara fisik, baik secara kesehatan, kebahagiaan, ketenangan dan lain-lain. Nah, jadi ketika Allah melarang orang untuk minum berdiri, ini salah satu hikmahnya adalah aspek kesehatan. Sama ketika ulama, terutama dalam mazhab Syafi'i, makruh hukumnya berwudu menggunakan air yang panas akibat kena sengat matahari. Tapi ada syarat-syaratnya. Tak semuanya. Misalkan di antara syaratnya adalah itu berada di negeri yang ada musim panasnya. Berarti kalau kita tak ada masalah dari sisi itunya. Walaupun secara umum makruh berwudu pakai air panas itu ada dua sebab. Sebab pertama, makruh karena terjemur panas matahari, tapi syaratnya banyak. Di antara syaratnya adalah kalau air itu berada di negeri yang ada musim panasnya. Berarti kita tak ada masalah, karena kita tidak ada musim panasnya. Tapi ada alasan makruh kedua. Alasan makruh kedua menggunakan air yang panas secara umum, baik kena matahari maupun kena rebus. Alasannya adalah karena orang tak akan sungguh-sungguh dalam berwuduknya. Dia pasti berwuduknya basuh tangannya cuma sekali, basuh tangannya sekali dengan cepat. Karena itu dia dimakruhkan. Tapi alasan pertama tadi, kata Imam Syafi'i mengutip perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab, kalau orang berwudu pakai air yang tersengat matahari itu, maka dia bisa terkena penyakit kusta. Ya, tangannya putih-putih apa disebut istilahnya penyakit kusta. Jadi alasan memakruhkannya itu hanya karena kesehatan. Supaya orang kulitnya terjaga, maka dimakruhkan berwudu pakai air. Berarti kan aspeknya adalah aspek kesehatan. Nah, jadi kita tak bicara tentang halal haram. Minum berdiri itu hukumnya adalah makruh. Orang yang terbiasa melakukan perbuatan makruh itu juga tercela, walaupun tidak ada dosa. Tapi dari sisi dia mengabaikan yang tidak Allah suka, itu juga tidak baik. Kan begitu. Kalau kita ingin cari ridha Allah, tentu yang makruh-makruh kita tinggalkan. Jadi an-nahyu an-syurbi qa'iman mahmulun 'ala karahati. Jadi minum berdiri itu kata ulama, dia kalau secara hukum dia makruh saja. Nah, tapi berarti kan tidak baik. Itu lawan daripada makruh kan, berarti kalau ditinggalkan berarti orangnya sunnah. Karena lawan daripada makruh sunnah. Artinya kalau dia sengaja minum duduk supaya menghindari hal yang dimakruhkan, dia dapat pahala juga. Tetapi kenapa dia disebut dengan makruh? Padahal Nabi melarang, kan hadis tadi Nabi melarang. Karena ada hadis lain menerangkan Nabi itu pernah minum berdiri. Nah, itu pula. Sekarang pertanyaannya, kalau Nabi pernah melarang, kenapa Nabi pernah melakukan? Itu perlu kita ketahui. Nanti ada masalah-masalah lain juga hampir sama. Nabi terkadang melakukan perbuatan makruh supaya orang tahu itu makruh, bukan haram. Jadi Nabi itu kadang sengaja meninggalkan sesuatu supaya untuk menjelaskan hukum. Contoh misalkan, Nabi tarawih nggak tiap malam di masjid. Kenapa? Karena Nabi takut orang menganggapnya wajib. Nah, jadi Nabi terkadang meninggalkan sesuatu yang lebih baik, tapi kata ulama lil bayan. Apa maksud lil bayan? Karena Nabi mau menjelaskan. Nah, jadi itu sisi itunya. Jadi contohnya misalkan Nabi pernah berdiri minum air zam-zam. Walaupun ulama menjelaskan, ada ulama menjelaskan sisi berbeda. Kata ulama, ada sebagian mengatakan gini, zam-zam ini spesial. Kenapa spesial? Karena air zam-zam ini tingkat kejernihannya itu memang tingkat kejernihan
sangat tinggi dibandingkan dengan air biasa. Jadi orang minumnya dulu, orang minumnya berdiri untuk kesehatan, insya Allah aman. Tapi kan kata ulama secara umum kan ada juga Rasulullah melarang minum berdiri, dan Rasulullah tak jelaskan air apa yang diminum tak boleh berdiri itu. Oleh karena itu sebagian mengatakan Nabi minum zam-zam dalam keadaan berdiri itu di antara maknanya adalah agar orang tahu minum berdiri itu tidak haram, hanya makruh saja. Maka kalau guru kami dulu mengatakan dalam kondisi-kondisi tertentu memang terkadang orang terpaksa harus minum dalam keadaan berdiri. Ala hasbil halah. Salah maksudnya ya kadang-kadang pada kondisi yang tidak normal menuntut dia terpaksa minum makan berdiri. Karena pernah juga ada riwayat Umar bin Khattab menceritakan bahwa mereka itu pun pernah makan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sedang berjalan sama Nabi dan sambil berjalan itu mereka makan. Oh, berarti Nabi melakukan hal yang dia larang sendiri. Kata ulama, bukan itu maksudnya. Nabi ingin jelaskan bahwa makan dan minum berdiri itu hanya makruh. Kalau Nabi tak lakukan sama sekali, khawatir orang menganggapnya sebagai haram. Khawatir itu saja. Kalau kita kan tak ada kepentingan lagi. Gitu. Kalau Nabi kan punya kepentingan menjelaskan kepada umatnya, sedangkan kita kan tak punya kepentingan. Jadi hal-hal kecil ini yang memang kecil. Tapi kalau orang ingin menaikkan level derajat dia, yang kecil-kecil lah. Kalau bapak mengandalkan cuma sholat 5 waktu sehari semalam, ya itu memang kerjaan pokok kita sebenarnya. Tapi kalau kita pengen naikkan derajat kita, surga itu pun jangan dikira levelnya sama semua. Surga itu levelnya beda-beda. Kalau level sholat 5 waktu ya semua kita mungkin dapat level sholat 5 waktu. Tapi level sunnah-sunnahnya ini yang bisa menaikkan derajat. Jadi kecil-kecil pun bagi ahli ibadah, bagi orang yang pengen mendapatkan level tertinggi di sisi Allah, ya kecil-kecil pun tak disepelekan. Walaupun minum, dia paksakan supaya duduk. Kecuali hal-hal tertentu yang tak memungkinkan dia untuk duduk, misalkan pakai sendal kaki kanan dulu. Bagi kita kan itu perkara kecil. Misalkan jumpa orang assalamualaikum, itu bagi kita itu perkara kecil. Tapi perkara-perkara kecil seperti ini menaikkan level-level kita, derajat-derajat kita. Dan di surganya pun banyak juga level-levelnya. Tak semua orang berada di level yang sama. Siapa yang serius dalam ibadahnya, maka tinggi pendapatannya. Saya dah sering ceritakan, misalkan kita hari ini, malam ini di masjid ini berapa orang? Misalkan kita bilang 100, 200. Tanyaan saya, kita 200 orang ini keluarnya sama enggak pahalanya? Beda pahalanya. Ya tapi kita sama-sama sholat maghrib berjamaah, iya. Sama-sama sholat maghrib berjamaah. Dari sisi dalam masjidnya aja udah beda pahala kita. Contoh misalkan, ada bapak nih masuk kaki kanan dulu, kaki kiri dulu. Kan beda tuh pahalanya. Ada yang masuk baca doa Allah maftah alaih wa wal khair, ada yang ngomong masuk. Itu beda pahalanya. Ada yang niat i'tikaf, ada yang tak niat i'tikaf. Beda pahalanya. Ada yang tahiyatul masjid, ada yang tak tahiyatul masjid. Itu beda pahalanya. Ada yang keluar kiri dulu, ada yang kanan dulu. Ada yang baca doa keluarnya, ada yang tak baca doa. Ada yang berzikir di dalamnya, ada yang ngobrol. Itu beda. Sama-sama masuk masjid, semuanya dapat pahala. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 90, ada yang dapat 80, ada yang dapat 70, tergantung pengamalan masing-masing. Nah, itu contoh ya. Sholat maghrib sama-sama. Ada yang saf depan, ada yang saf dua, sama lah pahalanya. Beda. Saf paling depan pahalanya lebih banyak daripada saf kedua, ketiga dan seterusnya. Ada yang masbuk, ada yang tak masbuk, itu beda pahalanya. Ada yang dapat takbiratul bersama imam, ada yang tak dapat takbiratul. Ada yang tak dapat takbiratul imam sama imam. Maksudnya masbuk. Sunnah dalam sholat itu ada 500.
dalam ulama tidak akan masuk banyak. Ada yang menulis 500, ada yang menulisnya 800, bahkan ada ulama menulis sunnah dalam sholat itu sampai 1000. Kita berapa yang kita kerjakan? Jangan cuma 20. Ada yang mengerjakan 10, ada yang mengerjakan 20, ada yang mengangkat tangan ketika takbir, ada yang tidak mengangkat tangan. Itu mana semua itu? Ada doa kita, ada yang tidak. Nah, bahkan ada yang mengangkat tangan aja, Sami Allahu liman hamidah, ada yang diam aja, ada yang mengangkat tangan, itu beda pahala. Ada yang baca subhanallahil azim sekali, ada yang 3 kali. Nah, gitu. Artinya apa? Semua kita sholat, tapi tak semua kita pendapatannya sama. Yang kecil-kecil menurut kita, tapi menentukan level. Nah, termasuk minum tadi bagi kita mungkin sepele. Tapi itu orang yang minum komitmen, konsisten, istiqomah, menggunakan duduk dengan niat untuk menjalankan sunnah Nabi, tentunya levelnya berbeda. Bagaimana dengan makan? Ya sama saja, minum dan makan. Makan itu lebih tinggi tingkat. Kalau ada sesuatu yang disebutkan bawahnya, maka yang lebih tinggi dari itu pun lebih masuk juga. Maka banyak contohnya, misalkan apa hukum membasuh kepala, sedangkan dalam Al-Quran disuruh itu cuma mengusap. Datang bapaknya tak diusapnya, dibasuhnya, apa hukumnya? Ya boleh, kenapa boleh? Karena membasuh itu lebih kuat daripada mengusap. Tapi kalau lebih rendah tak bisa, wajahnya diusapnya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang disuruh itu membasuh, sedangkan mengusap lebih rendah statusnya daripada membasuh. Nah, ini contohnya. Memang disuruh untuk duduk itu minum, tapi makan itu lebih tinggi tingkat suruhannya. Nah, lebih kuat makan daripada minum. Nah, itu ya Allah. Nah, jadi kata ulama, wa man syariba nasiyan fa alaihi an yataqayyaq. Ada kata ulama, siapa yang minum terlanjur berdiri, kalau dia ingin jalankan sunnahnya, dia boleh memuntahkan minuman itu, tidak mubazir. Nah, jadi kalau ada hal yang kita tidak mau masuk pada badan kita, kita muntahkan, tidak ada masalah. Abu Bakar Siddiq habis makan, selesai makan, baru pembantunya bilang, makanan yang tuan makan itu hasil nipu saya. Seharusnya dia kan tidak berdosa, anak pembantunya yang dosa. Jadi pembantunya ini pernah pura-pura ngobatin orang kesurupan, sembuh pula, padahal pura-pura aja gitu. Habis itu dikasih traktir makan gitu. Ini makan dibayarin kita gitu. Ngobatin orang, jumpa dia di rumah makan dibayarin. Kan nggak betul itu, karena dia nipu gitu. Padahal dia bukan dukun, bukan apa gitu. Tiba-tiba dia obatinya orang, betul, orang sembuh. Selesai Abu Bakar makan, baru dikasih tahu itu tuh yang diceritakannya lah semuanya. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Minum dia sebanyak-banyaknya sampai penuh perutnya, sampai keluar isinya. Hampir mati Abu Bakar ketika itu, kata pembantu, udahlah tuan, nanti tuan mati gara-gara ini, jelas saya mati daripada ada barang tak elok di dalam perut saya. Itu mungkin agak berat lah dikit bagi kita, mungkin kita tak sadar itu. Tapi kata ulama, kalau terlanjur minum masuk dalam keadaan berdiri, maka kita boleh memuntahkan. Artinya tidak berdosa kita memuntahkan. Walaupun kan hukum asalnya kita tidak boleh sembarangan memuntahkan sesuatu. Berarti kita merusak diri kita dengan memuntahkan sesuatu yang tak perlu. Nah, kalau ini tak jadi masalah, itu maksudnya. Bahkan kata ulama, wal amru lil istihbab wan nadab. Memuntahkannya itu hukumnya sunnah. Memuntahkannya kembali hukumnya sunnah. Ya mungkin agak berat juga air mau dimuntahkan lagi. Tapi setidaknya air terlanjur masuk ke mulut kita, tak jadi kita telan. Itu sudah menunjukkan kalau kita serius. Nah, kalau udah masuk ke perut ini ya agak berat kita memuntahkannya. Tapi kalau di kita mungkin lupa kita lagi minum, tapi belum kita telan, air udah dari mulut, muntahkan, kalau kita duduk, baru kita minum ulang. Kecuali air tak ada lagi, cuma itu air ya, itu sudah berat tak sempatnya. Ini kan masalah makruh saja, tidak masalah haram.
Wa ahlul ilmi lam yujibul istiqa'ata fala yamna'u kaunuha mustahabbatan. Jadi para ulama tidak mewajibkan untuk memuntahkan. Jadi kalau mau disunahkan bagi dia dapat pahala. Dari mana sisi pahalanya? Karena dia sungguh-sungguh untuk menjalankan